think it's easy. You think I don't want to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. Dalam proses ini kita sudah 3 kali mengadakan kegiatan-kegiatan ini di wali kota, ya. Bintek sudah 2 kali, ya. Sudah kemarin juga kita punya podcast nih Bapak Ibu sekalian, Pak Guru, ya, adik-adik sekalian, tolong ditonton. Kita punya Ban TV, ya. Di situ kita mengedukasi masyarakat, ya, tentang bagaimana rehabilitasi, bagaimana kalau ada persoalan dengan hukum, dengan penegakan hukum, bagaimana dengan jenis-jenis narkoba, bahayanya. Nah, kita punya video itu memang ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat di pelosok Indonesia agar mengenal tentang bahaya narkoba. Dan kalau ada prosesnya pecandu, bagaimana rehabilitasinya, kita paparkan di dalam video tersebut. Jadi mudah-mudahan nih jangan nonton TikTok yang joget-joget aja nih, yang kurang bermanfaat. Tapi ini informasi pengetahuan untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena bahaya narkoba ini sudah di mana-mana, ya. Dunianya tidak lagi pandang artis, mahasiswa, anak sekolah, masyarakat, pejabat, semua juga menjadi target daripada narkoba. Bahkan sekarang ini narkoba itu pabriknya sudah nggak di luar negeri, pabriknya banyak di Indonesia. Kalau kita lihat pemberitaan, ya, berapa banyak pabrik yang sudah digerebek di Indonesia. Artinya mereka nggak perlu impor lagi, sudah membangun pabrik di sini agar lebih mudah pemasarannya. Nah, kalau pemasarannya mudah, artinya semakin tiap tahun nih, izin Pak Endrajit, saya melihatnya perkembangan dari korban pecandu ini semakin meningkat. Karena demandnya besar, maka dia perlu bikin pabrik di sini lebih cepat dan lebih murah. Nah, artinya ini adalah tantangan buat kita semua untuk ayo sama-sama bergandengan tangan bagaimana mengatasi problem narkoba ini, ya. Karena narkoba ini tidak mungkin diatasi oleh pemerintah saja, oleh stakeholder saja, tidak mungkin BNN saja kita serahkan, tidak mungkin dengan kepolisian saja, tidak mungkin dengan Kesbangpol saja, tapi seluruh masyarakat, ayo sama-sama gandengan tangan kita memerangi, memberantas narkoba di bumi pertiwi ini dengan tujuan Indonesia emas, ya, generasi emas. Itu yang kita harapkan di 2045 kita landing menjadi generasi emas, Indonesia emas, menjadi negara yang adil makmur, penegakan hukumnya bagus, ya, narkobanya bisa kita atasi. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Saya sebagai ketua umum, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ya, dalam kegiatan ini. Kurang lebihnya emang inilah yang saya bisa. Selama ini Pak Endrajit tahu saya berjibaku dengan teman-teman. Semua kegiatan saya mandiri. Baru kali ini alhamdulillah saya dibantu sama Bank Indonesia. Mudah-mudahan nanti berikutnya Kesbangpol bisa bantu saya untuk bisa terus kita berjuang menyuarakan anti narkoba, menyuarakan perang terhadap narkoba dengan tujuan adalah untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda. Hanya berpikir buat saya, ayo saya ngajak semua yang ada di sini, mari kita investasi akhirat. Mari kita sama-sama investasi yang abadi, yaitu memberikan kebaikan kepada masyarakat. Apa yang kita bisa bermanfaat masyarakat, ayo kita lakukan. Narkoba sudah mengancam bangsa kita, narkoba sudah mengancam generasi kita, narkoba sudah menjadi alat penjajah untuk kita, ya. Jadi ini harus kita waspadai. Lebih baik deteksi dini daripada kita mengobati, Pak, ya. Lebih baik kita antisipasi dari sedini mungkin daripada kita sudah berurusan dengan hukum, berurusan dengan rehabilitasi dan lain-lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Pak Wali Kota Jawa Timur, saya
perkenalan ini dulu Pak. Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak ada. Kalau saya ini ditugaskan oleh Pak Wali dari Kepala Badan untuk mewakili beliau. Salam hormat kepada Pak Ketua Umum dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Beliau mewakilkan saya bisa memberikan sambutan dan sekaligus buka acara pada hari ini. Kami mengapresiasi dan Pak Wali juga dengan teman-teman BNN Jakarta Timur Pak tetap komitmen untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Izinkan saya membaca sambutan beliau ya Pak ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan semangat dan kekuatan untuk dapat hadir pada kegiatan seminar dengan tema bersama kita ciptakan generasi unggul tanpa narkoba menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu Sarpati, Badan Selaku Provinsi Jakarta sekaligus Wali Kota Jakarta Timur tentu saja menyambut baik pelaksanaan kegiatan seminar pada hari ini yang kita ketahui bersama bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang serius karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian dan atensi terhadap penanganan serta penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba ini semakin meningkat. Kita tahu bahwa efek domino dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasinya. Begitu penanganan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah dan untuk dilaksanakan kita secara bersama-sama. Saya berharap dengan diadakannya kegiatan seminar ini menjadi bukti bahwa Dewan Pimpinan Pusat Badan Anti Narkoba Nasional tetap terus berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang di demokrasi masyarakat yang memiliki manfaat dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat di Jakarta Timur dan di Jakarta pada umumnya dengan segala program-program kerjanya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, kalau kesemangat itu tetap Pak, karena tugasnya adalah bagaimana membina ormas dan kondisi wilayah. Kita tahu bahwa nanti tanggal 27 November ada apa? Pilkada ya, pemilihan gubernur DKI Jakarta, walaupun sudah ada ibu kota Pak, I-nya hilang ya, daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Saya berharap bahwa nanti menyambut pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanggal 27 November 2024, kita gunakan hak pilih kita, partisipasi kita sebagai warga negara, sekaligus menjaga wilayah Jakarta Timur untuk tetap aman, kondusif, dengan bersinergi bersama seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di Kota Jakarta Timur untuk mensukseskan pilkada yang aman, damai, dan sukses tentu dalam penyelenggaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Esa senantiasa membimbing kita dalam membangun Jakarta dan melaksanakan pencegahan bersih dan narkoba sukses Jakarta Indonesia. Sebelumnya ini sekaligus buka ya. Sebelum saya buka, izinkan saya membacakan beberapa pantun terlebih dahulu, boleh? Dari rambutan ke Cipinang, singgah sebentar beri buah semangka. Kalau mau hidup senang dan tenang, jangan coba-coba pakai. Nambah satu lagi. Paling enak minum jus mangga. Belinya di pasar dan di negara. Jangan pernah pakai narkoba kalau belum siap masuk penjara. Kalau Pak Anda tidak tahu kenapa narkoba yang Cipinang itu udah penuh Pak. Kalau tidur aja gantian. Tidurnya nggak bisa tidur Pak, berdiri Pak tidurnya. Pada saking tidurnya. Jadi saya harap adik-adik setelah seminar pada hari ini bisa beri apa nanti diskusi lalu oleh nanti Pak Praguma berarti yang disampaikan oleh para narasumber dan sekaligus juga kami berharap generasi muda yang nanti di 2045 mudah-mudahan kita masih bisa ketemu Pak 2045 Pak. Sehat panjang umur, bisa melihat Indonesia Emas 2045, Indonesia bersih tanpa narkoba. Amin ya. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Saya buka kegiatan seminar bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda dan milenial tahun 2024. Terima kasih ikan kakap ikan patin, mohon maaf ikan patin, burung perian burung penjelasan, cukup siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan anak-anak kami himbau jangan sampai menggunakan narkoba, apalagi mencoba, karena mencoba pertama-tama kita dikasih oleh teman sekali, kemudian 2 kali dikasih, lama-lama ketagihan kita beli sendiri dan akhirnya menjadi pengedar juga. Itulah. Nah, bagi kami, maupun anak-anak maupun apalagi dewasa, kalau tertangkap bahwa ada padanya, saya akan proses dan akan saya tindak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Satu lagi mungkin nih. Tadi kan ada bahasa dari beliau, kalau anak-anak di bawah 1 G atau siapapun yang 1 G atau gram, maka wajib direhabilitasi. Kira-kira rehab ini prosesnya sulit atau kira-kira ada biaya yang dikeluarkan nggak, Pak? Ini. Untuk rehab ini ada swasta dan ada negeri. Kalau swasta ini tergantung, ada yang sederhana, ada yang mahal, ada yang negeri itu ada di SKO. Kemudian mungkin BNN ada juga yang gratis untuk merehab ini. Rehab atas dasar asesmen dulu dari BNK, setelah asesmen lalu menyatakan dia pengguna, lalu dikirim ke rehab. Untuk rehab ada swasta dan ada negeri. Kalau kita kebanyakan kita kirim ke SKO tanpa biaya. Kalau di SKO karena milik pemerintah. Kalau untuk swasta ya itu relatif saja, karena anak-anak yang mampu maupun tidak orang mampu itu swasta ada biaya. Kalau di negeri tidak menurut biaya. Ini satu lagi, kalau yang sudah pakai nih, kira-kira sebaiknya untuk rehab nunggu ditangkap dulu atau rehab dulu? Saran dari Pak beliau. Nah, kalau narkoba ini sebetulnya saya sebagai polisi pun tidak tahu itu dalam keluarga yang menggunakan atau tidak. Kalau polisinya yang tahu itu kan keluarga. Jadi ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu antara apalagi sabu kan, makannya agak celong, tidur bangun siang, terus itu ciri-ciri pengguna. Nah kemudian kalau kayak ganja senyum-senyum, ketawa-ketawa, sehingga nah, itu masyarakat orang tua pun harus mengetahuinya. Jangan sampai anak ini kok tidurnya sampai siang-siang dulu kan, apalagi pas libur sekolah, sehingga harus diwaspadai. Kemudian kalau namanya dari pihak keluarga mau hubungi kita untuk merehab menjadi masalah, kasih tahu aja kepada kita, nanti kita akan lakukan rehab sebelum ketangkap. Kalau ketangkap lain lagi ceritanya kan gitu. Kalau memang ada keluarga, kemudian teman, kalau memang mau direhab hubungi kita, nanti kita akan beri pengantar ke rehabilitasi. Jadi begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak ada penyakit yang bisa masuk ke otak kecuali narkoba. Disinilah pentingnya kita membesarkan, jagalah kepala kita ini, jaga pintarnya, jangan sampai bodoh, jaga kondisinya, jangan sampai lemot, jaga makan tidak sehat, menjaga sehat, itulah kedengaran. Dari mana kebiasaan narkoba, Bapak sekalian? Nah, ternyata Indonesia itu nomor 1 perokok di dunia. Nah, dia. Jadi orang bisa merokok, bisa tidak merokok. Yang tidak merokok pun bisa kena narkoba. Tetapi itu gerbang dari orang pakai narkoba itu akan lebih cepat apabila dia merokok. Sebuah penelitian menunjukkan seorang laki-laki yang merokok itu lebih mudah ditawari ganja daripada perempuan. Tetapi kalau dia ditawari miras lebih banyak menolak, ya.
Apalagi ditawarin pil koplo, pil presisi, apa saja. Nah, disinilah pintu gerbang rokok itu menuju ganja. Apalagi kita negara nomor 1 di dunia. Sebentar lagi kita bisa jadi nomor 1 pengguna ganja kalau kita tidak membuat kegiatan yang banyak lagi seperti ini. Nah, setelah ganja, orang akan mencari narkoba lain yang lebih menantang, lebih rendah, lebih mencari sensasi. Bisa ke sabu, bisa ke ekstasi, bisa ke heroin. Kalau bukan nggak bisa beli, balik lagi pakai ganja. Makanya artis itu selalu kalau dia tidak melewati rehabilitasi yang bagus, dia akan balik lagi dan balik lagi. Karena apa? Karena keinginannya itu luar biasa, keinginan pakainya. Baik Bapak sekalian, nah ini faktanya. Negara kita tidak melindungi warganya dari rokok. Dia pikir dengan merokok untungnya negara berapa? 148 triliun. Tapi dia lupa menghitung ternyata orang yang sakit karena rokok sampai berapa? Sampai 595 triliun. Jadi negara itu sudah rugi ratusan triliun dari rokok saja. Sudah demikian, setiap negara kita nomor 1 anak-anak, setiap orang miskin dan orang kaya 14.000 selalu diberikan rokok. Padahal kalau naik haji itu tiap hari cuma nabung berapa Bapak sekalian? 10.000 rupiah. Kalau kurban 8.000 rupiah dalam satu hari. Tapi dia membelikan setiap hari 14.000 untuk rokok. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat gambaran berikutnya. Ini bapak yang merokok akan dihantarkan asapnya sampai ke paru-paru. Ini orang yang paru-parunya sudah rusak, dan inilah paru-parunya jika dibedah. Lihat kan? Sampai harus dibuka badannya karena paru-parunya harus bergerak. Ini kalau dikeluarkan di bedah seperti ini. Nah, yang rokok sekarang berhenti. Adik-adik perempuan kalau dari pasangan hati-hati. Dulu rokok nggak sih? Kalau rokok udah habis duit, termiskin kalau beli rokok dulu. Ya. Mau kalian punya pasangan kayak begini di usia tuanya? Udah percaya deh kayak gini nih ya rokok. Kalau mau beli silakan, dilanjutkan sampai nanti dibedah. Baik Bapak Ibu sekalian, satu batang rokok lebih dari 4.000 barang yang berbahaya. Ya. Tapi kenapa kok bisa tetap menarik? Rokok dibuat begitu banyak bahan bahaya supaya baunya enak, kalau disedot ringan, gitu lah. Tapi padahal dia menyedot racun tikus dan sebagainya. Baik, ini satu pendekatan atau data betapa rokok dan vape itu sangat berbahaya. Tahukah kita untuk membuat satu rokok diperlukan 3,7 liter air. Berapa miliar rokok yang sudah dibakar? Berapa juta liter? Untuk membuat rokok harus menebang banyak hutan di bumi. Wah, luar biasa kan rusaknya. Nah, 3,7 liter satu batang rokok. Ya. Belum kalau dilihat tembakau emisinya sekitar 4,5 triliun untuk rokok setiap tahun. Jadi mengapa kita harus berhenti merokok? Karena banyak hal yang bisa diselamatkan dari pohonnya, dari airnya, juga dari berbagai titik. 25 kali kanker paru-paru akan mengancam setiap laki-laki merokok. Bagaimana dengan vape, Pak? Vape jauh lebih dahsyat lagi. Ya, konon penelitiannya sekali hisap vape itu seperti menghisap 16 rokok di mulut dalam sekali hisapan. Betapa berat sekali paru-paru tadi. Wah, luar biasa. Tapi lihat bahayanya bahwa seperti ini ya sudah tapi paru-parunya semakin membuka, makin besar. Nah, itu buat ini
kalau salah ngecas bisa meledak di mulut. Berapa banyak yang sudah dirugikan dari ini. Jadi udah tahu bahaya HP, mulai sekarang rokoknya dikurangi kalau bisa. Nah, kira-kira seperti ini bahayanya. Adik-adik nanti bisa kopi, kalau nanti punya aksennya saya langsung kirim ke handphone materinya ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita ketahui bahaya vape. Pak, kami itu sebenarnya sudah merasa selamatnya Pak, nggak ada asap, nggak ada puntung rokok, tapi vape jauh lebih berbahaya. Baik Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke level kedua kecanduan yang selalu ada, yaitu miras. Dari mana mulainya Pak? Kami dari kecil nggak kenal miras Pak. Ya, tapi ingat di kulkas kalian banyak minuman beralkohol. Kalian tahu kalau ada Coca-Cola di kulkas kalian, siapkan gelas, taruh telur, terus tumpahin Coca-Cola, tunggu beberapa menit. Nanti itu putih telur akan rontok ya, tinggal yang terjadi dalamnya telur. Apa artinya? Coca-Cola menghabiskan biji kalian. Yang putih biji kalian ini, kalau suka makan Coca-Cola akan habis. Tidak mudah kalian nggak beri biji kalian akan rusak. Yang kedua, minum-minuman bersoda itu menghantarkan menggunakan gula pasir berlebihan. Satu spray itu kalian minum sama persis kalian memakan gula 1 gelas. Coba, luar biasa kan bahayanya. Nanti kalian baru mau kuliah sudah tinggi darah. Ayo siapa yang mau? Ya, hindari minum-minuman berkarbonasi. Nah, diawalinya dari itu. Nah, jadi kalau tidak ada yang merasa minuman bir, dimulainya dari minuman yang tidak sehat. Nah, ini boleh sekalian. Kalau kita lihat fenomena berikutnya, ternyata alkohol banyak menyebabkan kecelakaan. Yang minum satu orang namanya sopir, yang meninggal banyak dari penumpang. Klik gitu. Ya. Baik, ini ya anak-anak sekalian ya. Kita lihat data yang ini. Alkohol itu sangat berbahaya. Setiap orang diberi oleh Tuhan otak yang sehat, tetapi dia rusak dengan meminum sebotol, besok gak lagi rendah, 2 botol, besok 3 botol dan seterusnya. Otaknya makin menyusut, bukan makin mengecil ya, tapi kegunaan otaknya makin habis, makin rusak oleh penyusutan alkohol. Ini untuk pengendalian diri kita. Oke, sekarang ini ada cowok satu-satunya paling ganteng ya di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Adi Rangga. Yeay. Oke, Adi Rangga mana dari media? Oh, dari situ ya. Adi Rangga, mungkin maaf saya cantik, kita berhubung tadi Adi Rangga. Oh udah kelihatan. Ketutupan kertas. Oke, Adi Rangga, oh nggak nyala. Yang satunya. Nyala yang mana? Mas, coba kita cek. Ini Adi Rangga dari SMA mana sayang? Yes, keringetan dia. Aman-aman sudah sering kayak gini Pak. Keren, udah sering keren dong ya. Tepuk tangan dulu dong buat Adi Rangga bisa. Jadi sebelum mulai kan tadi juga Pak Handoan pantunnya tentang narkoba katanya juga ada nih sebenarnya. Oh, ada pantunnya keren ya. Ayo dong. Apa pantunnya? Digulung-gulung dihisap-hisap. Yes, cakep. Apa enggak? Lah, batal gimana? Digulung-gulung dihisap-hisap WhatsApp. Wih, langsung bro. Ya, saya diranggakan sama Siga, biasa dipanggil Adi Rangga dari SMA Negeri 81 Jakarta. Yes, 81 ya. Tepuk tangan buat kita. 81. Hei, keren. Kalau berbicara tentang pengalaman pakai narkoba, alhamdulillah nggak mau dulu nyobain, tapi saya pernah dikira pecandu. Oh, dikira. Kenapa gitu? Karena mata bawah kamu hitam kali dikira pemakai ya. Karena mindset orang Indonesia gitu, jadi Iya. saya pernah ada acara penilaian kayak gitu juga, dan kebetulan memang saya banyak tahu tentang jenis-jenis narkoba dan ciri-ciri orang yang pakai kan, jadi ada suatu kesempatan saya emang coba kamu peragain gitu kan. Emang waktu itu saya lagi habis nonton TV show lah tentang narkoba, jadi saya tahu kan gitu. Saya gitu. Oh, hidungnya gatal-gatal. Saya kirain orang narkoba kayak gitu.
gimana terus habis itu ya kamu makin kamu candu ya, padahal nggak gitu. Jadi gitu orang Indonesia tuh harus Ya. tahu, bukan berarti tahu banyak tentang narkoba itu pakai, tapi lebih ke orangnya wawasannya luas, orangnya pintar gitu. Betul. Saya pintar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Putri Ramadhani dari Ya. sekolah SMK Citra Mandiri. Iya, tepuk tangan dulu dong adik-adik kita semuanya. Oke, gimana sayang? Sebelumnya kan maaf saya mesti cerita. Tahun lalu waktu Ya. saya masih kelas 10, Ya. saya punya bukan pekerjaan, mungkin teman satu angkatan. Dia itu kalau di sekolah itu kayak gimana ya, yang nggak bisa bergerak, kaleng-kaleng gitu. Oh, tremor. Gimana Pak Dokter? Mana Pak Dokter? Tremor atau memang usaha bagian sarafnya ada yang kejepit? Harus dicek dulu tuh kenapa tuh? Atau epilepsi? Kayaknya emang dia apa sih? Ketawa ini geli sendiri. lambung, asam lambung. Ketawanya ditahan geli dia. Karena Kenapa aku juga tuh? suka kumpul, malam-malam suka kumpul terus bareng sama om-om gitu. Terus Ini cewek apa cowok sayang? Cowoknya tremor gitu ya? bukan Gimana sih? Pokoknya jalan tuh kan oh, begitu, pokoknya sengkle lah ya, sengkle ya. terus dia juga, pokoknya dia tuh iseng, terus Oh, nggak jadi bisa diem. ya mungkin orangnya kejepit ya. Saraf kejepit mungkin harus Sering bolos diperbaiki. sekolah juga. Oke, suka Suka bolos. tawuran kayak begitu. Wih, menjadi jagoan ya. Banyak yang bilang juga katanya dia konsumsi. Oh, konsumsi. Apa kira-kira yang dikonsumsi belum tahu. Pokoknya diduga ya, diduga namanya ya. Diduga. Terus akhirnya dikucilkan atau bagaimana teman-teman mungkin? Jadi jagoan. Oh, jadi so jagoan. Terus teman-teman pada takut sama dia? Enggak ada. Dia naik kelas, sekarang pindah sekolah. Oh, nggak naik kelas. Tuh, adik-adik nggak naik kelas. Udah so jagoan, tawuran, ya kan? Begini-gini, Pak, ini ada Pak Dokter. Pak Dokter, apa itu Pak Dokter gejalanya? Begini-begini Pak, katanya Pak. Itu mungkin kebanyakan naik bajai kali Pak ya. Goyang semua ya adik-adik ya. Itu kenapa Pak? Kira-kira apakah pengaruh nggak Pak kalau kebanyakan konsumsi narkoba untuk anak-anak bisa menyebabkan bergetar begitu Pak bagian badannya? Ini menarik juga nih, kita pengen tahu nih. Getar bu, Kayak gini benar. pokoknya dia tuh kayak kalau jalan begini-begini. Oh, enggak apa emang selengean goyang-goyang gitu ya? Itu salah satu dampak dari pemakai. Oh gitu ya Pak, dokter ya? Ya, apalagi kalau sampai ke efek sakau atau lebih hebat lagi. Ada yang tidak terkontrol di dalam orang yang bisa begitu, akhirnya ketabrak mobil. Oh my god. Oh berarti memang dugaan itu betul ya Pak ya kalau sampai seperti itu ya. Apa Pak biasanya Pak Dokter? Mungkin jenis obat-obatan kali ya kalau anak-anak ya. Ya biasanya seperti Pak Hendra tadi sampaikan, segera dilaporkan entah orang tuanya atau temannya. Iya temannya bantu ngelaporin ya. Betul. Ada kan namanya kalau nggak ke polisi ada institusi penerima wajib lapor untuk pemakai narkoba. Ada yang khusus ya Pak? Ada, di setiap rumah sakit ada. Ya. Jadi ada rumah sakit terdekat laporkan supaya cepat ditanggulangi supaya nggak jadi korban. Betul. Itu. Tuh buat teman-teman pelajaran ya, kalau kita ada yang diduga teman-teman kita ada yang pakai, segera kita laporkan ya Pak Dokter ya, untuk kita mencegah ya Pak Dokter ya. Kita semua bukan cuma bagian yang jadi duta narkoba. Iya. Jadi seluruh warga Indonesia yang Betul. dewasa wajib menjadi duta narkoba. Betul sekali. Caranya dengan menyampaikan, melaporkan, Betul. bila ada teman-teman lihat, tetangga atau keluarga atau apa aja, dia langsung laporkan. Jadi tidak semakin parah. Betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, kalau gitu kita udah mendengar adik-adik, langsung aja ya. Kita bagikan ada hadiah nih buat adik-adik. Maaf saya gitu ya. Ya, buat adik-adik kita yang udah berani speak up, dan tentunya budaya speak up ini harus kita budayakan karena berani berbicara itu adalah sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Oke, ini ada parfum dari Barbie Kumala. Ini dari Barbie. Ya,
Terima kasih untuk bisa speak up, kita foto dulu sayang rame-rame. Dan terima kasih juga untuk Badan penyakit pencernaan. Salah satu penyakit pencernaan yang paling sering adalah gangguan usus dan lambung. Ciri khasnya kalau sudah sering makan narkoba itu sering muntah-muntah nggak jelas, buang muntah nggak jelas, buang air besar mencret nggak jelas hampir setiap hari. Diobati ke dokter, sembuh 1 hari, besok kambuh lagi. Curigai bahwa dia memakai narkoba. Harus dicurigai, harus mawas dan waspada. Penyakit kulit dan kelamin, kemudian mental. Ada gangguan pola pikir, gangguan emosi, gangguan perilaku. Kalau sudah masuk ini berbahaya lagi kalau sudah beriringan fisik sama mental. Kita lihat. Ini dampak dari narkoba. Mulai dari otak sudah dijelaskan tadi pada tadi. Ada gangguan fungsi otak. Apa itu gangguan fungsi otak? Konsentrasi jadi hilang, belajar dia nggak akan masuk, satu kalimat pun nggak akan masuk. Konsentrasinya hilang. Dia membaca saat ini, membaca kalimat satu lembar halaman pertama. 5 menit kemudian dia sudah lupa apa yang dia baca. Ya, jadi gaya bahwa itu pakai. Terus gigi dan mulut, jadi pada rusak nanti. Pada rusak semua kehitaman bermana. Gangguan jantung, ini lebih parah lagi. Ya, kemudian gangguan ginjal. Sudah rata-rata pemanjang narkoba lama, dari gangguan ginjal, sudah cuci darah ya terus-terus. Tiap minggu cuci darah, tiap minggu cuci darah. Kan kasihan, kamu belum balas orang tuamu dengan hal-hal yang positif, tapi balasnya ke rasa sakit dan menyedihkan. Terus ekonomi, ya. Kemudian gangguan susun tulang, bisa jadi lumpuh. Kemudian mata, gangguan penglihatan, tenggorokan, kemudian gangguan paru, pembuluh darah, hati. Begitu banyak gangguan yang disebabkan oleh narkoba. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke, Ben. Namanya siapa? Supaya nggak lupa pertanyaannya. Tolong panitia naiknya. Tes. Ini lebih jelas suaranya. Ya, tolong namanya dari sekolah mana? Saya sempat membaca Masih dekat-dekat, mic-nya dekat-dekat. Saya sempat membaca artikel mengenai narkoba tersebut. Terdapat 3 golongan, Bapak. Dan di golongan ketiga dan kedua itu dapat digunakan untuk kegunaan medis untuk kesehatan. Ya, itu nanti di halaman-halaman berikutnya ya. Ya. Oke. Ada yang lain? Yang sementara yang kita lewati tadi ada yang kurang jelas ditanyakan. Yang tadi si Meng ada nanti. Ya lalu berikutnya. Ada lanjut ya, kalau nggak ada ya lanjut. Kita lanjut. Itu belakang. Oh ada belakang. Oke, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat saya sebagai Jakarta perwakilan dari SMA 91 Jakarta. Pagi semuanya saya ingin bertanya Pak, dari langkah untuk penanggulangan narkoba sendiri udah adakah secara realistis, secara strategi yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini? Dan apa bukti yang memperkuat bahwa langkah efektif ini sudah menjadi langkah yang paling baik untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini di zaman generasi muda dan milenial sekarang? Sudah cukup. Ya, jadi itu juga ada di halaman berikutnya. Ya,
Saya lanjut aja dulu ya, yang sudah dilewatin dulu terkait penyakit segala macam, ada yang mau bertanya. Nanti penanggulangan ada metodenya apa segala macam, ya. Nggak usah, langsung aja. Langsung aja ya. Tolong slide. Lanjut, Mas. Slide. Langsung cepet. Ini sudah kondisi, jadi penyakit-penyakit yang bisa timbul karena narkoba. Kemudian ini penting untuk Bapak Ibu guru untuk melihat murid-murid, adik-adik di sekolah, atau penting untuk teman-teman sebagai duta narkoba, ya, duta narkoba membantu Mbak Berli dalam mendeteksi pengguna-pengguna narkoba, terutama pengguna yang masih dini, yang masih awal. Ya, ini yang dilihat. Jadi pertama, gejala awal yang terlihat itu dari fisik. Biasanya anak sekolah itu kan anak-anak seusia kalian itu makannya kuat ya, makannya kuat. Tetapi walaupun dia makan kuat, berat badannya tetap menurun. Bahkan cepat banget ini penurunan berat badan terjadi. Harus dicurigai, ya. Lihat langkah berikutnya, mata. Biasanya matanya itu sangat cekung ke dalam, merah, terutama pada pagi hari, sangat merah. Kemudian pucat, ya, mulut kehitaman biasanya. Ini mulut, bibir kehitaman. Ini harus dicurigai, apalagi kalau sudah ada tanda tangan yang punya dengan tanda misalnya goresan, ada baret-baret di tangannya, walaupun alasannya dia jatuh, kena kawat, kena apa, tetap harus dicurigai. Kemudian buang air besar dan buang air kecilnya itu dia akan sering-sering ke toilet, tidak lancar atau tidak sama sekali. Dalam sehari dia tidak buang air kecil sama sekali, tidak buang air besar sama sekali, atau sering-sering ke toilet. Dicurigailah, ini gejala awal yang harus dicurigai Bapak Ibu guru, ya, teman-teman semua yang akan menjadi duta narkoba. Ini gejala awal. Dari fisik kelihatan. Sekarang kita masuk ke psikis. Jadi kalau ada teman-teman yang sangat sensitif dan menghindari pergaulan, cepat bosan dalam pergaulan, harus. Kita cuma ngomong sedikit aja dia sudah tersinggung. Itu ciri khas bahwa dia sudah menggunakan narkoba. Kemudian setelah tersinggung itu ada sikap membangkang, ada sikap perlawanan. Walaupun kita ngomong sedikit dan ngomong kita itu sangat normal, sangat umum, dia sudah tersinggung. Misalnya saya ngomong, lu kenapa sih telat tadi pagi? Oh, dia sudah marah. Kenapa sih telat tadi pagi? Itu kan omongan biasa. Tapi dia sudah ngamuk. Nah, itu harus dicurigai. Emosinya tidak stabil, ya. Hiperaktif dan kasar. Ini ada sangkut paut semua. Nafsu makan tidak stabil. Ya itu omongan halus-halus begitu aja. Atau kita bilang, bajumu kok masukin dong bajumu itu di dalam. Marah dia, kenapa lu ngurusin gua? Ini kan urusan gue, mau masuk mau nggak mau terus marah. Padahal itu hal biasa. Itu harus dicurigai kalau berlangsung kontinu secara terus-menerus pada teman kita, pada sahabat kita. Harus curiga, ada sesuatu. Apakah dia menggunakan atau ada gangguan lain? Ya, ini. Kemudian ini gejala yang sudah lanjut. Gejala yang sudah lanjut, artinya dia sudah pemakai kontinu, dia sudah pemakai teratur. Misalnya memakai heroin dan morfin itu mirip-mirip gejalanya. Perasaan senang yang berlebihan, ya. Misalnya perasaan senang berlebihan itu dengar misalnya pemain sepak bola kesayangannya mencetak gol. Misalnya Ronaldo mencetak gol, dia sudah diungkir balik
jungkir balik guling-gulingan karena senangnya, ya. Atau misalnya kita kasih aqua, misalnya satu yang sebutnya air mineral, kita kasih air mineral yang gelas, dia sudah senang luar biasa, lompat-lompat. Nah, itu berlebihan. Dan itu berlangsung, kalau cuma berlangsung sekali dua kali, jangan langsung curiga. Nanti malah berantem kalian.